suatu perbuatan hati yang akan menarik seseorang pada rasa damai, tenang, dan bahagia. Nah, hikmah dari syukur itu juga akan mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, sekaligus mendapatkan pahala dan kenikmatan yang terus bertambah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bersyukur itu adalah suatu di antara bentuk sikap yang direkomendasikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nabi-nabinya. Ketika seorang muslim yang beriman diberi kesenangan dan kenikmatan. Nah, contoh bersyukur kepada Allah itu yang pertama selalu mengingat janji Allah dan meningkatkan iman dan takwa. Lalu mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua. Nah, teman-teman perlu kita ketahui ya bahwa bersyukur itu dibagi atas 3 macam. Yang diantaranya adalah bersyukur menggunakan lisan. Nah, lisan itu ucapan kita itu. Terus badan dan hati. Nah, yang pertama cara kita bersyukur dengan menggunakan lisan adalah kita mengakui atas segala kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita dengan sikap yang merendahkan diri, atau contohnya selalu bersyukur apabila mendapatkan nikmat dari Allah, seperti mengucapkan kata Alhamdulillah. Terus yang kedua, sedangkan cara kita bersyukur dengan badan, yakni dengan cara bersikap selalu sepakat serta melayani atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara kita bersyukur dengan hati adalah mengasihkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tandanya orang yang bersyukur dengan badan itu senantiasa sering menjalankan perintah Allah atau sering beribadah. Nah, yang ketiga, bersyukur dengan hati adalah orang yang selalu menjaga hatinya dan senantiasa bersyukur dengan melalui hatinya yang tercermin dari perbuatannya. Sebab pada hakikatnya dengan bersyukur hidup lebih berkualitas. Nah, dan meraih kebahagiaan yang hakiki. Apalagi dalam Al-Quran telah ditetapkan atau diterapkan yang berbunyi pada Quran surat Ibrahim ayat 7. Ada yang tahu ayatnya? Mau dengar ke ayatnya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersyukur. Nah, yang artinya itu, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azab sangat berat. Nah, naudzubillah min. Jangan sampai kayak gitu ya. Jadi kita itu dihidupkan di dunia itu untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh
mendapatkan balasan yang lebih. Dengan bersyukur, hidup akan merasa lebih tenang karena kita masih merasa terus cukup, sehingga kita akan lebih mudah bahagia dan mampu mengalami hidup lebih berkualitas. Nah, sedangkan yang enggak mau bersyukur nih orang ya, hatinya akan kering, dihantui oleh ketidakpuasan dan ingin meraih banyak hal. Meski hidupnya sudah berkecukupan, tetapi orang yang jarang bersyukur hidupnya sempit dan sulit untuk menemukan kebahagiaan. Nah, lantas bagaimana sih cara atau tips untuk bersyukur itu? Nah, sangatlah mudah. Ada 4 tips yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu selalu mengingat Allah. Dan yang kedua, selalu merasa cukup. Yang ketiga, cobalah bersyukur dengan perbuatan. Dan yang keempat, mengingat janji Allah, di mana yang bersyukur akan mendapatkan balasan yang besar. Nah, teman-teman, kita perlu juga ketahui ya, akibat dari tidak bersyukur. Nah, yang pertama itu atau salah satunya itu adalah kehilangan kebahagiaan dan kepuasan hidup. Nah, orang yang tidak bersyukur cenderung fokus pada apa yang tidak mereka miliki, alih-alih menghargai apa yang sudah ada. Nah, hal ini dapat menyebabkan mereka merasa selalu kekurangan dan tidak puas dengan kehidupannya. Nah, oleh karena itu bersyukur adalah sikap yang sangat penting untuk ditumbuhkan agar kita dapat hidup dengan lebih bahagia, sehat, dan produktif. Dengan bersyukur, kita dapat fokus pada hal-hal positif dan terus berusaha untuk mengembangkan diri. Nah, teman-teman diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, niscaya kebahagiaan dalam diri diraih dengan hakiki. Makanya teman-teman, sholawat belum ngajarin ya. Jadi bunyi sholawatnya. Ahmad